Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andriansyah, guru SMK Ampar Bajuri, Kalimantan Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melakukan proses pembelajaran pada siswa kelas 11 perawatan dengan materi pertolongan postioning pasien. Mohon pada dosen penguji uji kinerja masukan dan sarannya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan, saat mengikuti pelajaran sudah siap semua ya? Siap. Tadi kalian minta doa nggak? Salim nggak orang tua? Salim. Ya harus ya. Karena kalau kita mau berangkat ke sekolah atau kemanapun harus minta izin dan restu orang tua. Ya, untuk kegiatan hari ini agar kita lebih semangat lagi sebagai generasi muda, harus semangat sebagai anak SMK harus bisa. Ayo kita bersama-sama nyanyikan lagu Mas SMK. Oke, Pak. Silakan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Hari ini kita absen dulu. Ana Kurnia Dewi, Anggung Salsabila, Ayu Sanjaya, Eci Nabila Putri. Kenapa Eci nggak masuk? Sakit. Sudah berapa hari nggak masuk? Sudah dibesuk belum? Belum. Oh, berarti ada yang besuk, ada yang belum ya? Ya, yang penting kita doakan mudah-mudahan temannya Eci bisa lekas sembuh. Amin. Dan bisa bergabung dengan kita lagi untuk belajar menimba ilmu di sekolah kita. Amin. Hari ini 21 siswa, ada satu siswa yang tidak hadir, si Eci karena sakit ya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan kilas balik dulu materi kita pada minggu lalu. Minggu lalu materi apa yang kita pelajari? Personal hygiene ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu personal hygiene? Baik Pak, Ya, silakan, Petron. personal hygiene adalah tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri seseorang untuk fisik dan psikisnya. Oke, jadi intinya adalah untuk menjaga kebersihan dan keselamatan kita pribadi. Personal hygiene itu termasuk apa saja yang dalam personal hygiene? Siapa yang bisa jawab? Mila. Ya. Silakan. Kebersihan Kulit, gigi, mulut, hidung, telinga, mata, rambut, kuku, genitalia, serta kebersihan dan kerapihan pakaiannya. Oke. Personal hygiene itu adalah kebersihan dari head to toe. Head to toe itu adalah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan termasuk juga kerapihan dan kebersihan pakaian kita. Ya, itu adalah personal hygiene. Agar apa? Agar kita selalu sehat, ya, dan nyaman. Ya, untuk hari ini kita akan bahas masalah pertolongan postioning pasien.
Bapak sudah kirim kemarin ya materinya lewat WA group. Sudah dibaca apa belum? Sudah. Nah, ada yang belum baca ya? Ya. Jadi WA itu jangan dibuka saja, tapi dibaca. Ya, materinya dibaca. Maksud Bapak adalah agar sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian sudah bisa ada gambaran. Oh, ini ternyata materi tentang pertolongan positioning pasien itu. Jadi saat Bapak menjelaskan sudah ada gambaran, ya. Karena Bapak sudah memberi materi kemarin. Untuk awal Bapak akan kasih pretest dulu, ya. Silakan buka handphonenya masing-masing. Bapak akan kirim linknya, ya, di Google Form, ya. Diisi pretestnya, Bapak kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan pretestnya. Silakan. Ya, setelah selesai pretest tadi ya, Bapak akan cek nanti hasilnya. Anak-anak sekalian, kalian adalah calon-calon perawat, ya. Diharapkan bisa berkecimpung di dunia kesehatan, ya, menjadi seorang perawat yang profesional nantinya. Ya, itu harapan kami, harapan selaku guru, harapan orang tua tentunya yang memang selama ini sangat berharap kalian menjadi anak-anak dan orang yang berguna, ya. Karena tidak semua anak itu beruntung seperti kalian, ya, bisa sekolah di sini bidang kesehatan, ya. Beruntung kalian bisa sekolah di sini dan tentunya orang tua kalian sangat berharap kalian menjadi orang yang berguna nantinya. Ya. Untuk hari ini kita akan langsung masuk ke materi pertolongan positioning pasien. Materi kita adalah pertolongan positioning pasien, yaitu bagaimana kita seorang perawat bisa memberikan pertolongan pada pasien tentang bagaimana posisi yang baik dan nyaman, ya, saat mereka dirawat. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pertolongan positioning pasien dengan tepat sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, tujuan kita pelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menggunakan peralatan pertolongan positioning pasien dengan tepat sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu melakukan pertolongan positioning pasien dengan tepat sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan. Ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan video, ya, tentang praktek bagaimana membantu pasien, pertolongan positioning pasien tersebut. Silakan semua siswa untuk memperhatikan dan mengamati dengan baik video ini, karena nanti, ya, kalian ada tugas, ya, yang harus kalian kerjakan dan selesaikan pada hari ini juga, ya. Jadi tolong kalian konsentrasi.
Baik, kalian sudah lihat tadi videonya tentang pertolongan positioning pasien. Jadi untuk hari ini Bapak jelaskan dulu ya teknik nilai pada hari ini. Pertama adalah hasil dari pretest tadi. Yang kedua, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Bapak akan membagi LKPD, selesaikan, kerjakan, dan diskusikan apa yang akan kalian nanti tampilkan ya. Kemudian Bapak akan lihat hasilnya, nilai dari saat presentasi kalian, dan nanti satu lagi Bapak akan lihat dari hasil post test kalian ya. Mudah-mudahan harapannya walaupun dari pretestnya nilai kurang bagus, tapi nanti post test Bapak harap lebih bagus lagi. Bapak akan bagi 3 kelompok ya untuk kelas ini. Nanti silakan ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Ya, silakan Pedro. Baik, untuk kelompok 1 ada Pedro, Hilda, Zahwa, ke tempat Putri, memisahkan diri. Ya. Rahma, Faiza, dan Laila. Baik, untuk kelompok 1 ya, 2 dan 3 Bapak akan bagikan namanya LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti tolong diisi dan kalian cermati perintah tugasnya di situ dan kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Silakan untuk kelompok 1, dua kelompoknya Pedro. Kelompok 2 Tri. Kelompok 3 siapa kelompoknya? Nelda. Iya. Ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, dibuat dulu nama kelompok dan anggotanya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Malah ya. Sudah. Sudah. Ya. Setelah selesai si LKPD, kalian mencari bahan, kalian buat PowerPoint ya. Bisa lewat handphone, bisa pakai aplikasi Canva, bisa ya, PowerPoint tentang pertolongan positioning pasien ya. Nanti sudah Bapak ada di LKPD masing-masing. Tugasnya adalah kelompok 1 itu bagian polar, semipolar, terus sim dan dalam bag. Ya, itu dicari materinya. Nanti kalian presentasikan dan dipraktekkan. Ya, siap? Siap. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 2 yang di LKPD-nya itu tugasnya adalah posisi dorsal pudend, diatomi, Kniches, ortopedik ya. Dibuat PowerPoint-nya, kalian kerjakan sekarang, nanti dipresentasikan dan dipraktekkan. Ya, siap? Siap. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 dia
KPD-nya posisi supinasi, lateral dan pronasi dan sudah. Ya. Jadi nanti kalian buat PowerPoint ya, PowerPoint tentang materi tersebut. Kemudian baru nanti kalian presentasikan dan dipraktikkan langsung ya. Ya, siap ya? Ya, silakan dibuat PowerPoint-nya. Bisa melalui handphone bisa, ya. Silakan. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, selanjutnya untuk kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil dari pemecahan masalahnya, ya, dan tugas yang ada di LKPD. Jadi sekalian nanti dipresentasikan. Silakan kelompok 1 ya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Silakan kelompok 1 memperkenalkan kelompoknya dan tugasnya masing-masing kelompok. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya Syahzada Pedrosa. Nama saya Naila Suraya. Nama saya Faiza Renata Adila. Nama saya Putri Afifah. Nama saya Zahra Zaskia Putri. Nama saya Rahma Novia Bini Putri. Nama saya Hida Midani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai positioning, posisi flower dan semi flower. Di sini saya sebagai moderator, Faiza sebagai operator, Naila dan Putri sebagai presentasinya, Zawa dan Rahma sebagai perawat dan Hilda sebagai pasiennya. Pertolongan positioning pasien. Jenis-jenis pemberian posisi tubuh pada pasien yaitu posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi sebagian setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien. Contohnya, jadi tujuan dan indikasi mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatnya ekspansi dada dan ventilasi paru, mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Indikasinya pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan, pada pasien yang mengalami imobilisasi. Posisi semi Fowler. Pengertiannya, posisi semi Fowler adalah sikap setengah duduk. Tujuannya untuk mobilisasi, memberikan perasaan lega pada klien sesak nafas dan memudahkan perawatan, misalnya memberi makan. Kesimpulannya, kelompok kami sudah memahami bahwa pertolongan positioning pasien sangat penting untuk menjaga kenyamanan pasien. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah begitu bagus mempresentasikan materi dan mempraktekkan langsung ya bagaimana cara posisi polar dan semi polar. Baik. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kelompok 2 dan 3 silahkan memberikan pertanyaan ya agar kita sama-sama jelas mana yang belum kita pahami bisa sama-sama paham ya. Ya, silakan kelompok 2 siapa yang mau bertanya? Siapa? Silakan.
Mengapa posisi Fowler dan semi Fowler mengurangi sesak napas pada pasien? Tolong dijelaskan. Nah, kenapa kok posisi Fowler dan semi Fowler bisa mengurangi sesak napas pasien? Ya, bisa jelaskan nggak kelompok 1? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pada posisi Fowler dan semi Fowler membantu pengembangan paru-paru dan mengurangi tekanan dari abdomen pada diafragma. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Intinya posisi Fowler dan semi Fowler itu memang bisa membebaskan, ya, ekspansi paru kita bisa mengembang lebih bebas, ya, tidak ada tekanan sehingga bisa mengurangi sesak nafas pada pasien. Ini posisi yang selalu digunakan pasien dirawat di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lain. Ya. Kelompok 1, terima kasih sudah menyajikan, mempraktekkan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan ditutup. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami praktekkan bisa dipahami dengan mudah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan. Baik, selanjutnya giliran kelompok 2, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Sudah siap kelompok 2? Siap. Ya, silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang pertolongan positioning pada pasien, yaitu dorsal recumbent dan litotomi. Di sini saya sendiri sebagai moderator, Saya Fadila Zahra sebagai pemateri. Saya Anggota Sabila sebagai operator. saya Mila Aulia sebagai perawat, Saya Isanya sebagai perawat 2. Saya Dwi Wulandari sebagai pasien. Silakan kelompok 2 untuk posisi masing-masing, ya, yang telah diatur oleh kelompoknya tadi. Silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dorsal recumbent dan posisi litotomi. Yang pertama, posisi dorsal recumbent, pengertiannya adalah pada posisi ini pasien berbaring dengan terlentang dengan kedua lutut fleksi atau ditarik direnggangkan di atas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa genitalia serta pada proses persalinan sebagaimana contohnya akan dipraktekkan oleh teman saya. Nah, inilah sebagian dari contoh posisi dorsal recumbent yang ditujukan untuk pemeriksaan alat genitalia dan persalinan. Nah, tujuannya yakni meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung bagian belakang. Nah, indikasi dari posisi dorsal recumbent ini yaitu pasien yang akan melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia untuk persalinan. Lalu selanjutnya posisi litotomi. Pengertian dari posisi litotomi adalah posisi berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Selanjutnya contohnya akan dipraktekkan oleh teman saya. Ini dia contoh posisi litotomi. Indikasi dari posisi litotomi ini untuk ibu hamil, untuk persalinan, untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi. Makanya dilakukan posisi litotomi ini akan memudahkan persalinan. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah sekaligus mempraktekkan. Selanjutnya Bapak buka sesi tanya jawab, ya. Silakan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Izin bertanya untuk kelompok 2, apa persamaan posisi dorsal recumbent dan posisi litotomi? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, persamaan dari posisi litotomi dan dorsal recumbent adalah sama-sama untuk pemeriksaan alat genitalia, untuk proses persalinan dan untuk pemasangan alat kontrasepsi. Sebagaimana di sana persamaan dalam bentuk posisinya adalah sama-sama mengangkat atau mengangkat kaki agar memudahkan persalinan atau hal apapun yang terkait dengan alat genitalia. Ya, jadi untuk
posisi dorsal recumbens dan litotomi ini hampir sama ya. Bedanya hanya pada posisi kalau litotomi itu untuk kaki lebih tungkai atas lebih diangkat. Biasanya pada rumah sakit itu memakai alat ya, alat khusus yang ada penahan penyangganya. Ya, itu dipakai di rumah sakit untuk proses persalinan. Baik, kelompok 2 terima kasih sudah mempresentasikan, mempraktekkan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sudah cukup bagus. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat teman-teman pahami. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung teman dan bapak guru. Di depan ada lembah rata. Di ujungnya tumbuh melati. Mohon maaf atas segala kata. Semoga presentasi ini berkenan di hati. Kelompok 2 sudah selesai ya. Sekarang giliran kelompok 3. Tapi sebelumnya ini ada yang ngantuk nih ya, sepertinya. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Coba semua berdiri semua. Ya. Ikuti Bapak ya. Ya, Pak. Kita ada hitungan 1 sampai 6. Ya. Kalau Bapak sebutkan angka ya, ini contoh pertama, ini tangan kiri dulu. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tangan kiri. Tangan kanan ya. Hitungan sampai 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ingat semua? Tangan kanan sudah ingat? Ya. Tuh, 2 tangan kiri atas bawah saja. Kalau tangan kanan Atas 1, bawah, 2, 3. Oke. Sekarang apa itu ya? Sebutkan angka, kalian praktekkan. 1, 2, coba. Oke, selesai. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya dan mempraktekkan hasil diskusinya. Silakan. Silakan kelompok 3 untuk perkenalkan anggotanya dan tugasnya masing-masing. Baik, Ya. sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Jumiati Ningsih sebagai moderator. Nama saya Ana Kurnia Dewi sebagai pemateri. Nama saya Desta Sari sebagai operator. Nama saya Mandasya Fitri sebagai perawat. Nama saya Rizky Dewi Kartika Sari sebagai pasien. Ya. Ya, silakan ke posisinya masing-masing. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisioning pada pasien, yaitu tentang posisi supinasi. Pengertiannya adalah posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Berikut contohnya. Tujuannya yaitu meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau dalam prosesi anestesi tertentu. Indikasi yaitu pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu. Yang kedua, pasien dengan kondisi sangat lemah atau koma. Yang kedua yaitu posisi lateral. Posisi lateral yaitu posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu, daerah rektum dan sigmoid, yaitu akan dicontoh. Tujuannya yang
manajemen, yang kedua mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, yang ketiga meningkatkan rasa nyaman, yang keempat mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Indikasi yaitu pasien yang ingin beristirahat, pasien yang ingin tidur, pasien yang posisi forward atau dorsal recumbent dalam posisi lama. Yang terakhir yaitu penderita yang mengalami kelemahan dan pasca operasi. Baik, untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan dan mempraktekkan hasil diskusinya tentang posisi supinasi dan lateral. Ya. Untuk kelompok lain ada yang bertanya? Ada? Kelompok 1, ya. Silakan kelompok 1. Pertanyaannya untuk kelompok 3 yaitu pada pasien koma, posisi apa yang digunakan agar tidak terjadi luka decubitus? Tadi disampaikan pertanyaan kelompok 1 bahwa pada pasien yang koma, gitu ya, kalau berlama-lama posisinya itu bisa dia jadi luka decubitus, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Posisi apa yang cocok? Silakan, siapa yang jawab? Ya, itu silakan. Untuk pasien yang sedang koma itu posisinya harus sering dirubah, mulai dari posisi supinasi ke posisi lateral. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi penekanan yang terlalu lama pada lukanya dan agar pulihnya itu tidak terdapat luka. Itu kelompok 1 jawabannya bahwa pasien yang koma itu jangan berlama-lama dalam posisi satu posisi, harus dirubah posisinya, ya, agar tidak terjadi penekanan. Itulah yang membuat luka, sehingga kulitnya lecet, lama-lama jadi luka. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai presentasi kita hari ini, ya. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan, ya, pada pelajaran pada hari ini? Siapa? Saya Oh, Tri, silakan Tri. Apa kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Silakan. Jadi kesimpulannya adalah positioning pada pasien berarti memosisikan pasien dalam sejajaran tubuh yang baik dan mengubah posisi secara teratur maupun sistematik, yang tujuannya untuk mencegah ketidaknyamanan otot, mencegah tekanan kaki yang menyebabkan ulcus decubitus, mencegah kontraktur, mencegah kerusakan pada syaraf tepi, meningkatkan kenyamanan pasien, meningkatkan pergerakan tubuh dan kemandirian pasien, serta menstimulasi refleks postur. Terima kasih. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Tri tadi. Nah, sekarang kita revisi dulu dari awal sampai selesai. Jadi tadi proses kita mulai dengan penyampaian materi, ya, kemudian LKPD-nya sudah dan sudah dibagikan semua. Kalian kerjakan juga dengan baik. Nanti Bapak akan cek hasil pretestnya dan Bapak sudah nilai di kegiatan kalian dari presentasi, kemudian praktek, ya, dari tanya jawab pun tadi Bapak sudah ambil nilai, ya. Jadi dan alhamdulillah Bapak bisa simpulkan pada hari ini kalian sudah bisa menguasai, ya, bisa memahami apa sih pertolongan positioning pasien tersebut, ya. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa langsung mempraktekkan langsung posisi tersebut. Selanjutnya siapkan handphone kalian. Bapak akan kirim linknya untuk di form proses, ya. Ya, ada 10 soal. Kerjakan Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Sudah selesai semua? Sudah dikirim, ya? Ya, nanti Bapak cek di rumah. Ya, untuk minggu depan, ya, kita akan bahas materi tentang pemeriksaan fisik, ya, head to toe. Jadi materinya Bapak nanti kirim
ya ke WA Group, nanti kalian pelajari. Kegiatan kita selesai, tapi sebelumnya Bapak mau ngasih motivasi dulu buat kalian ya, yang calon perawat ini ya, karena Bapak ini seorang perawat masalahnya. Bapak seorang perawat juga, dan memang menjadi perawat yang profesional itu tidak mudah ya, tidak mudah, harus melalui proses, dan masa depan kalian itu ada tangan kalian, benar nggak? Ya, kalau kalian memang betul-betul mempunyai cerita yang memang menjadi seorang perawat profesional, kalian harus betul-betul belajar yang giat ya, harus aktif ya, harus aktif, jangan pasif, dan tentunya adalah harus selalu berbakti kepada orang tua. Itu dulu, karena doa orang tua itu sangat manjur ya. Oke, selesai ini kalian pulang, titip salam Bapak buat orang tua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik ya, tanpa ada kendala. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa kita untuk pulang. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat siang, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah partisipasi. Mudah-mudahan kita bisa dalam kondisi sehat ya, dan apa yang Bapak ajarkan pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Ya, silakan.